Black Clover chapter 258. Pada chapter sebelumnya kita telah melihat bagaimana pertarungan yang terjadi antara Kapten Yami melawan Dante. Dan dalam pertarungan tersebut, meskipun Kapten Yami telah menggunakan semua sihir terkuatnya, Kapten Yami sama sekali tidak dapat mengalahkan Dante karena sihir tubuh yang dimiliki oleh Dante yang dapat meregenerasi tubuhnya meskipun telah terpotong-potong oleh serangan Kapten Yami kembali menjadi utuh. Bahkan dengan kemampuan sihir tubuhnya, Dante juga dapat memanipulasi tubuhnya dan membuatnya menjadi sangat besar dan meningkatkan serangan fisiknya. Hingga akhirnya pada panel akhir chapter yang lalu, Kapten Yami pun akhirnya mengakui kekalahannya melawan Dante. Lalu berkata kepada Asta bahwa ia tidak dapat mengalahkan Dante seorang diri dan meminta Asta yang juga sedang babak belur akibat pertarungan melawan Dante sebelumnya untuk membantu Kapten Yami melawan Dante. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Pada awal panel chapter kali ini, setelah Kapten Yami meminta Asta untuk membantunya melawan Dante, Kapten Yami pun berkata kepada Asta, "Ikuti aku dan jangan lengah." Lalu pertarungan melawan Dante pun kembali dimulai, 2 melawan 1. Namun meskipun Kapten Yami dan Asta melawan Dante yang seorang diri, Kapten Yami dan Asta masih belum dapat mengalahkan Dante. Bahkan dengan kombinasi sihir gravitasi dan sihir tubuhnya, Dante malah terlihat semakin kuat dan membuat Asta harus terus terkena serangan Dante. Dan dari pertarungan tersebut kita dapat melihat bahwa tampaknya saat Asta menyerang Dante, Dante selalu menggunakan sihir gravitasinya dan tidak membiarkan tubuhnya terkena serangan dari pedang anti sihir milik Asta. Sedangkan untuk serangan yang berasal dari Kapten Yami, Dante terlihat lebih menggunakan sihir tubuhnya untuk meregenerasikan tubuh yang berhasil diserang oleh Kapten Yami. Dan tampaknya pada saat Kapten Yami melawan Dante 1 versus 1 sebelumnya, Kapten Yami juga telah menyadari bahwa Dante sama sekali tidak bisa dikalahkan olehnya kecuali oleh serangan yang menggunakan pedang anti sihir milik Asta. Dan besar kemungkinan karena alasan itulah Kapten Yami meminta Asta untuk membantunya bertarung melawan Dante. Namun meskipun Kapten Yami sangat berharap dengan kekuatan pedang anti sihir milik Asta agar dapat menyerang Dante dan meniadakan sihir milik Dante dan membuatnya tidak bisa meregenerasikan tubuhnya kembali, tapi Asta terlihat sangat kesulitan untuk dapat menyerang Dante. Malah Asta merasa bahwa jika keadaan tidak berubah, maka Asta hanya menjadi beban untuk Kapten Yami dan bukan datang sebagai bantuan. Bahkan jika saat ini Asta masih dapat bertarung melawan Dante, itu semua berkat bantuan Kapten Yami yang selalu menolong Asta saat Dante mengarahkan serangannya kepada Asta. Lalu pada panel berikutnya, di saat Asta merasa bahwa dirinya cuma jadi beban buat Kapten Yami, Asta pun berpikir bahwa saat ini, mau tidak mau Asta harus melewati batasnya. Lalu pada panel berikutnya, kita pun dapat melihat dunia lain di mana Asta dapat bertemu dengan iblis yang ada di dalam dirinya dan berkata, "Hei, kau melihatnya juga bukan iblis?" Dari perkataan Asta tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tampaknya Asta dan iblis Asta saling berbagi penglihatan dan perasaan satu sama lain. Yang meskipun pada saat ini Asta sedang bertarung melawan Dante, iblis Asta juga dapat melihat pertarungan tersebut. Begitu juga sebaliknya saat beberapa chapter yang lalu, saat iblis Asta mengambil alih tubuh Asta, lalu dikalahkan oleh Dante, Asta pun berkata bahwa ia dapat merasakan kemarahan iblis Asta karena telah dikalahkan oleh Dante. Dan dalam pertemuan tersebut, Asta pun meminta kepada iblis yang ada di dalam dirinya untuk mau meminjamkan kekuatannya. Namun iblis Asta berkata, "Tapi untuk saat ini kekuatan itu terlalu besar, di luar kemampuanmu. Jadi ada bayaran untuk itu." Dan bayaran yang diinginkan oleh iblis Asta tersebut adalah iblis Asta akan mengambil sebagian dari tubuh Asta. Dan ini bisa dibilang sama seperti ketika Panika yang menggunakan 70% kekuatan iblis Megicula yang ada di dalam dirinya saat melawan Noel, Loro Pechica, dan Sekre yang membuat sebagian tubuh Panika terlihat berbeda karena dikuasai oleh iblis Megicula.
Dengan kata lain, perjanjian tersebut adalah sebuah kontrak iblis antara manusia yang ingin meminjam kekuatan iblis. Lalu dari percakapan Asta dan iblis yang ada di dalam dirinya tersebut, kita dapat melihat bahwa tampaknya anti sihir bukanlah kekuatan yang berasal dari iblis Asta. Karena dari percakapan tersebut, kita dapat melihat bahwa pada saat Asta ingin meminjam kekuatan iblis, sang iblis berkata bahwa ia akan meminjamkan kekuatan sesungguhnya dari iblis, yang berarti hingga saat ini Asta masih belum menggunakan kekuatan sesungguhnya dari iblis yang ada di dalam dirinya tersebut. Lalu dari manakah kekuatan anti sihir Asta selama ini? Kita tahu bahwa Grimoire Asta adalah Grimoire pedang berdaun 4 milik bangsa elf dulu, yang kini telah berpindah tangan dan berubah menjadi Grimoire berdaun 5 di tangan Asta. Lalu karena Grimoire berdaun 5 melambangkan iblis yang berdiam di dalamnya, kekuatan Grimoire pedang berdaun 4 tersebut pun berubah dengan mendapatkan kekuatan iblis dan merubahnya menjadi Grimoire dengan kekuatan pedang anti sihir. Dan jika kita mengingat kasus ketika Patri yang memiliki Grimoire cahaya berdaun 4 lalu berubah menjadi Grimoire berdaun 5, kita dapat melihat bahwa sihir cahaya Patri juga ikut berubah karena dipengaruhi oleh kekuatan iblis yang berdiam pada Grimoire berdaun 5 tersebut. Lalu di saat iblis Asta mengatakan bahwa bayaran untuk kekuatan iblis adalah sebagian tubuh Asta, iblis Asta pun bertanya kembali kepada Asta dan berkata, "Apa kau yakin ingin melakukannya?" Asta pun menjawab, "Bahkan jika aku akan menjadi iblis sekalipun, aku akan menerimanya. Karena saat ini aku harus melampaui batasku dan bisa menjawab kepercayaan Kapten Yami kepadaku." Lalu setelah memberikan jawabannya, mereka pun sepakat. Lalu iblis Asta meminjamkan kekuatan sesungguhnya kepada Asta dan membuat tangan kanan Asta tiba-tiba berubah seperti tangan iblis, yang pastinya dengan kekuatan baru yang dipinjamkan oleh iblis yang ada di dalam dirinya tersebut, membuat kekuatan Asta semakin bertambah untuk dapat melawan Dante. Lalu apakah dengan kekuatan iblis Asta dan Kapten Yami akan berhasil mengalahkan Dante? Sepertinya kita harus menunggu chapter-chapter selanjutnya untuk mengetahui jawabannya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.